awal terakhir untuk membawa ke game yang ketiga atau bahkan Onyx yang akan menjegal mereka, memupuskan harapan untuk menuju ke harapan mereka. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go! Got the land Altan. Let's go, dan ternyata Grok Jungler Bang Ozi. Rocket Jungler ternyata ya. Oke, fleksibel lagi dari para pemain EVOS kali ini akan membawa sebuah strategi yang baru juga dengan adanya Grok di sisi jungler. Dari segi damage di early ya, terutama mungkin ini bisa menjadi salah satu hal yang diuntungkan atau diunggulkan oleh para pemain EVOS. Tapi ingat juga bagaimana nantinya di area mid lane-nya. Dengan adanya seorang Sans, dengan area yang besar juga, damage yang begitu besar, dia harus berhati-hati akan keberadaan dari seorang Dreams. Karena EVOS Legends nih bakal main lebih ke arah surprise dan juga pick off on dan Dreams. Oke, bakal coba dipaksa, first blood didapatkan, bahkan hampir saja purple buff-nya hilang. Tapi di sisi sebaliknya, first blood yang sangat mahal didapatkan oleh seorang Keyboy. Itu dia, Keyboy yang dapatin. Jadi goldnya mungkin untuk Keyboy. Dan seorang Romer mendapatkan gold sebesar itu. Lumayan. Lezat dan bergigi. Lumayan pastinya, apalagi menurut aku Ruby adalah salah satu hero yang memang butuh namanya itemization. Dia butuh banget yang namanya sebuah spell fam supaya nantinya ketika dia bertemu dengan para pemain lainnya atau ketika melakukan teamfight seperti saat ini dia bisa menambahkan dari segi HP flicker dibuka, tapi Kairi di sisi lain dia bisa ngedapetin satu eliminasi karena ada terjadi mirroring yang dilakukan oleh kedua tim. 3 pemain di area top lane dari EVOS dan 3 pemain dari tim Onyx di bagian bottom lane. Alright. Dan bahkan di sisi sebaliknya Brans melakukan sebuah pressure. Ini sering terjadi di kubu Brans. Kenapa aku bilang sering terjadi? Sering terjadi ketika Brans bertemu dengan Kadera. Oh. Yes. Brans tahu rasanya di pressure dengan adanya seorang Valentina di arah gold lane. Dan itu yang sedang dirasakan oleh seorang cewek, Calvin Winata. Nampaknya berada di pressure yang sangat-sangat berat. Tapi perbandingannya adalah gimana caranya dengan keunggulan di arah gold lane, strong lane dari EVOS Legends. Mereka memanfaatkan tidak ada hilangnya satu buah turtle dan bahkan retribution kembali di tangan dari seorang Kairi. Kairi. Again and again. Power of retribution dari Onyx belum bisa dipatahkan oleh seorang Tas. Wow, 4 kali berturut-turut ya kalau kita hitung dari game sebelumnya. Dan kali ini Kairi juga bakal coba untuk langsung mengamankan ke area purple buff-nya. Menjadi keuntungan yang bertubi-tubi, dan buat kalian yang pengen dapetin keuntungan ada diskon 20% buat kalian dengan minimal pembelian 2 tiket dan maksimal 4 tiket. Ingat ya, ini hari Sabtu MPLD, bahkan Batrify Gaming yang gagal psychot di arah bottom lane. Tidak mampu bertahan lebih lama lagi, harus hilang dengan sangat cepat, dimakan dengan instan oleh pasukan dari Onyx. Dilumat, dilelehkan. Ingat hari Sabtu bingung mau kemana, langsung aja MPLD bareng sama kesayangan kalian. Dan bahkan di depan sana ada satu pewaca dikeluarkan oleh terhadap seorang Keyboy. Menjadi pilihan, mau tidak mau, sulit untuk mendapatkan cewek, sulit mendapatkan seorang Farsha, Sans. Mau tidak mau yang ada di depan mata mereka harus lumat untuk mendapatkan satu buah poin kill. Tapi itu banyak banget resource yang harus dikorbankan ya, hanya untuk menumbangkan seorang Keyboy, tapi nggak masalah. Akan memberikan beberapa space untuk para pemain EVOS Legends dalam beberapa detik ke depan. Di sisi lain juga cewek yang masih memberikan pressure yang sama karena seorang Brans dengan range yang cukup luas. Sama-sama harus berhati-hati dengan keadaan seperti ini, begitu juga ketika Kairinya dan juga Keyboy mungkin saja bisa memberikan sebuah surprising ke arah seorang Brans diusir. Dan fokus dari para pemain Onyx untuk saat ini adalah ke arah gold kit plating to red. Platingan yang mahal banget untuk seorang cewek. Bahkan di sisi sebaliknya, cewek tidak akan melepaskan laning-nya, akan coba di-freeze kah? Atau bahkan coba di-clear dengan sangat cepat. Karena dengan clear yang sangat cepat, ini membuat cewek bisa membantu pergerakan di arah turtle yang selanjutnya, Nevin. Ya, Turtle akan muncul dalam beberapa waktu lagi. Begitu juga dari seorang Sans yang seharusnya akan berkunjung ke area Turtle. Melakukan setup juga supaya area yang dikuasai oleh para pemain Onyx bisa lebih luas lagi. Lihat gak tadi map awareness-nya Sans? Itu kalau dia lurus aja. Dia geser ya kiri. Kelar itu hidupnya. Kelar itu langsung Petrify Gaming. Tapi di sisi sebaliknya, lihat ada Hijumi. Mencoba untuk membuka positioning para pasukan dari Onyx. Ada Brans yang mencoba untuk melakukan comeback. Tapi ternyata masih retribution di tangan dari seorang Kairi. Tas tak berdaya kali ini, bahkan Sakaraton bau Tas tidak bisa diselamatkan. Berat bahkan menjadi sebuah target utama dari seorang Butas. Hilang ditelan Boots dan bahkan cewek membuat Tas terperangkap. Gak bisa pulang, maunya digoyang. Kali ini Tas di arah top lane, dia harus merelakan nyawanya. Dan King
3-3. Ya. Miko, Ranger Mas, dan Cahyo masih vote for EVOS Legends. Tapi Trips digagalkan untuk Rafael. Tidak bisa menyelam ke dalam lautan dari pantai selatan. Wah, masih berhasil selamat sejauh ini untuk seorang Dreams bisa melakukan recall. Tapi lihat invasi yang dilakukan oleh para pemain Onyx menuju ke area orange buff. Membuat suatu kerugian nantinya bagi seorang Tas. Ya memang bisa dibilang cukup tidak berdaya. Tas, tribute to Cornet. Kali ini tapi di arah top lane. Oh, cewek off lane gaming. Double kill didapatkan. Membuat pasukan dari EVOS Legends mereka harus kehilangan 2 playernya. Keyboy kembali berulang. Jangan lupa stiker. Jangan lupa stiker. Dan ini dia dari segi emblemnya ya. Masih terlihat juga bagaimana Demon Slayer bakal menjadi prioritas untuk kedua jungler. Dan ya basic sih sebenarnya kayak Mystery Shop yang diamankan oleh seorang Brass juga. Karena dia tahu dari sisi gold lane dia membutuhkan item yang cukup maksimal juga supaya bisa imbang dengan adanya seorang cewek. Tapi lihat Boots mencoba untuk melakukan sedikit pemotongan dari belakang. I'm a Venom Blacker! Wajah dari Tas mencoba untuk meredam semua teamfight yang terjadi. Tapi EVOS Legends mereka harus mengakui damage terlalu besar dari seorang Sens tidak bisa dibendung kembali. Dan akhirnya Kairi ini mencoba di all out. Psychot flicker ke arah depan. Flicker yang sedikit sia-sia. Flicker for nothing. Para EVOS Legends mereka mulai harus meredam. 2 keuntungan point kill udah cukup mahal menurut aku. Di saat EVOS Legends tertinggal 5.000 gold. Mereka bisa all in terhadap satu bot turtle. Mereka memiliki kesempatan untuk melakukan adu retribution. Dan kali ini mampukah mereka mendapatkannya? Mampukah mereka mematahkan perfect turtle for Kairi? Mampukah Tas memenangkan retribution atas seorang Kairi? Iya, Kairi. Dia tahu ada 5 pemain di sana, tapi pergerakannya masih cukup berani, bahkan membuat dari seorang Keyboy yang kali bakal menjadi target utama. Feather Aspect dibuka juga oleh pemain dari tim Onyx, menghilangkan beberapa pemain, dan Turtle masih bisa diamankan oleh seorang Kairi. Kairi! Again and again, the power of retribution. Kairi, king of retribution di EPL Indonesia season yang ke-11. Mematahkan Tas, berhasil perfect turtle untuk di game yang kedua. Bahkan lihat, Tas tak berdaya. What just with retribution yang gak mampu membalikan Kairi. Di sisi sebaliknya, Apres One, Kairi masih mau lebih. Berada Dreams tiba-tiba menuju ke arah belakang saja gagal. Sayang sekali, Dreams gagal menenggelamkan sang burung ke dasar laut. Malah di sisi sebaliknya mereka berhasil mendapatkan keuntungan lebih 9.200 gold. Tukang sampai kejemur gold, oh my god. Wow, ini lumayan berat sih untuk seorang Dreams ya, dimana item yang dibuat menuju ke arah sebuah Genius One berfokus ke area damage, tapi dengan perbedaan sampai ke arah 3.000 kalau kita bandingkan dengan Suns yang sama-sama bisa memberikan magical damage, ini masih jauh banget. Dan juga gold difference yes, di menit ke-8, 9.000 perbedaan gold. Entah apa yang harus dilakukan oleh EVOS Legends karena kali ini mereka dalam bahaya yang besar. Tas dan juga Brans yang kali ini lagi-lagi diusir sampai harus kembali ke area base mereka. Wow. 9.400 gold itu bukan hal yang baik untuk dilakukan Coltes. Tas harus menuju ke arah belakang. Wajah dikeluarkan for nothing. Tas menuju ke arah belakang pasukan dari EVOS Legends. Gak boleh memaksa team fight. 10.000 gold. Ingat, gold difference mereka berada di 10.000 di menit yang ke-8. Mereka mau tempur, itu hanya bisa menimbulkan bencana untuk mereka sendiri. Lihat attack speed dari seorang cewek juga udah nggak main-main kali ini, fokus ke arah objektif dan juga ke arah eliminasi bisa dilakukan oleh para pemain Onyx. Kairi bahkan lagi-lagi menginvasi seluruh sisi dari para pemain EVOS Legends, memperkaya lagi tim Onyx di game kali ini dan juga masih mencari pastinya pergerakan dari seorang Dreams yang nanti harusnya bisa dikombo dengan para pemain EVOS Legends lainnya, terutama dengan adanya Brans damage yang diharapkan oleh tim EVOS. Oke, 3 turtle kalah, perfect turtle di game kedua. Tapi ingat, masih ada Lord. Mampukah Tas melakukan kontes di Lord yang pertama ini? Karena ingat, EVOS Legends memiliki Tas, posisi kedua Retribution. Onyx, ini dia memiliki posisi pertama di Retribution. Para penjinak Lord kali ini nampaknya tidak akan beradu. Tidak ada para penjinak Lord. Tidak ada. Kairi giliran gak ada. Ini retrinya gagal. Giliran gak ada lawannya ya. Giliran gak ada lawan, cewek dapat. Tapi balik lagi ya kalau kita ngomongin ke arah itemizations-nya, dimana Melissa nih terutama Golden Staff, DHS dan juga Corrosion sangat cukup. Dan udah ada 1 Legend Sword bahkan yang menambahkan lagi nanti dari segi damage-nya.
Meanwhile untuk seorang Braz ini masih butuh banget penetrasi nampaknya untuk bisa memberikan damage yang maksimal. Hijume juga udah membawa sebenarnya beberapa item yang lebih ke arah defensif kalau aku bisa lihat. Yang ini ngebuat dari EVOS Legends bisa dibilang minim akan damage sih. Dia minim banget untuk bisa setidaknya menculik satu pemain dari para pemain Onyx. Oh, dan Boots terdeteksi Watchers gagal. Watchers for nothing. Watchers telah terlihat untuk pasukan EVOS Legends di arah top lane. Mereka butuh barrier untuk bisa menyelamatkan base turret mereka. Menuju ke arah base turretnya fokus, tapi Boots tidak akan membuka terlebih dahulu. Dia pengen mendapatkan satu motif fight di depan. Ada Kyrie, flicker ke arah belakang, Hijume still survive, tapi ternyata mereka mengorbankan tas yang tidak memiliki lagi Watchers for defensive. Psychos tiba-tiba langsung ke arah belakang, Sandwich Gaming yang gagal. Psychos malah terkena damage yang sangat besar dari seorang cewek. Free hit from cewek, 2 hilang. Ini akan menjadi base yang terbuka karena di arah bottom lane tidak ada lagi pengawalan dan tidak ada lagi sebuah high ground defensive. Saat membalikan keadaan, Asta Bubble didapatkan lepaskan dari Oni. Ini bencana! EVOS Legends! Benar-benar mereka diacak-acak kandangnya. Benar-benar mereka dipatahkan harapannya untuk menuju ke arah berbracket oleh pasukan Oni. Dan mereka bahkan harus kehilangan seorang Psychos. Mereka akan kehilangan tas juga, Nevin. Oh, 3 pemain dari EVOS Legends tampaknya cukup berat untuk bisa menahan pergerakan dari tim Onyx. Apalagi sebentar lagi wave minion selanjutnya sudah mulai hadir. Super minion yang dibawa oleh para pemain Onyx. Tapi lihat, mereka cukup bersabar kali ini. Mereka tahu perbedaan 15.000 gold bakalan menjadi hal yang mudah. Vader Astrek 2 tetesan mampu membuat Brans lagi-lagi harus kembali ke area base-nya. Onyx, sang top klasemen, penjaga upper bracket, benar-benar gak ada kasih sedikit pun nafas ke arah EVOS Legends. 15.000 gold difference. Jangan sampai ini sampai kepala 2. Wah. Ntar jadi kayak umur aku, 20. Waduh, emang 20 bukan 3? Iya, waduh. Tapi ini dia nih, dari seorang tas. Bakal coba untuk ditargetin terlebih dahulu. Para pemain dari Onyx kayaknya udah mulai bersiap lagi. Kyrie masuk ke dalam. Cancel game tadi dikeluarkan, tapi lihat tas harus mundur dengan Watchers yang sangat di take down. Shutdown didapatkan di arah bottom lane untuk seorang Sas. Tapi di sisi sebaliknya Dreams gagal meninggalkan langkah pada pasukan dari Onyx ke dalam dasar sungai. Petrify Gaming, boss battle everybody. Damage terlalu sakit dari seorang best turret. Kyrie mampu untuk ke dalam, tapi cewek terlalu dive in, terlalu dalam, terlalu masuk. Dan ini bisa menjadi sebuah celah yang besar dimanfaatkan EVOS Legends. Kenapa aku bisa menjadi bilang celah yang besar? Karena terlalu komit terhadap base bisa dimanfaatkan EVOS ketika 3 tumbang mereka bisa lord. Iya, dan itu yang harus diperkirakan. betul, Lordnya udah hadir dan ketika mereka bertarung di area base dari EVOS Legends, mereka bisa dengan cepat nge-refill HP-nya. Dan kita tahu ini hero-hero yang tebel yang dibawa oleh para pemain EVOS Legends, hero-hero yang bisa ngincer sampai ke area backline untuk para pemain Onyx. Jadi kita akan lihat apakah ini akan benar-benar menjadi momen perebutan retribution yang akan dilakukan oleh Kyrie dan juga Tas, atau bakal ada zoning out dilakukan, atau bahkan eliminasi yang bertubi-tubi dilakukan oleh salah satu tim. Ini kesempatan Tas untuk bisa membuktikan power of retribution-nya. Karena ini menjadi hal yang sangat penting. Ini fatal sekali. Ini fatal kalau tidak didapatkan oleh pasukan EVOS Legends. Mereka karena bisa didobrak abis-abisan oleh para pasukan dari Onyx. Cancel yang sangat cepat. Kalau memang tidak bisa melakukan adu retribution, ada baiknya di-cancel saja, Nevin. Iya, agak susah juga karena dari segi manajemen wave minions, Onyx lagi memegang kendali tersebut di area top lane. Bahkan kita melihat juga Dreams harus dikirim dan ini dia. Kita akan lihat sebentar lagi Bus sudah mulai menuju ke bagian belakang. Mencoba melakukan zoning out untuk para pasukan EVOS Legends. Tapi damage dari Sas terlalu sakit. Butuh ke arah belakang, mencoba untuk mengamankan teritorial. Poking damage seorang Tas terlalu sakit. Bahkan seperempat darah dari seorang Tas. Di sisi belakang, mereka harus kehilangan Hijume. Mereka kehilangan Psychos. 2 player hilang. Lord sudah tidak berarti. 3 bakal menjadi bencana. EVOS Legends. Ini bencana untuk mereka. 3 player mereka dihilangkan. Mereka punya Braz, mereka punya Tas. Tapi lihat apakah mereka mampu membendung permainan dari pasukan dari Onyx yang mencoba untuk menyelesaikan game ini. Dan Onyx, sang penjaga upper bracket, memupuskan harapan EVOS Legends untuk menuju ke upper bracket. 2-0 berhasil diamankan oleh para pemain Onyx dengan teriakan juga dari para Sonic. Kali ini mendukung tim mereka. Karena memang permainan yang bagus banget mereka berikan kali ini. Clean turtle, 3 turtle berturut-turut untuk 2 game yang mereka jalani. Tapi